Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan PPT saya berkaitan dengan review jurnal di mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen, yaitu tentang penilaian aspek dan teknologi. Aspek dan teknologi. Aspek teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknik. Teknik dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik dan teknologi juga merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Aspek teknik dan teknologi perlu dianalisis ketika gagasan usaha yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang bisa dilihat dari aspek pemasaran. Aspek teknik dan teknologi mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknik ketika usaha mulai berjalan atau beroperasi, sehingga perlu dipelajari dan dianalisis dengan baik demi masa depan perusahaan. Layaknya suatu produk bisa dilihat dari adanya produk, apakah bisa diproduk secara massal dan dapat diterima. Evaluasi dapat dilakukan ketika teknologi sudah tidak bekerja sesuai dengan desain dan kapasitas penggunaannya. Hal ini perlu dilakukan dalam melakukan studi kelayakan aspek teknik dan teknologi antara lain strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, letak pabrik dan layoutnya, serta letak usaha dan layoutnya. Rencana operasional jumlah produksi, rencana pengandalian persediaan bahan baku dan barang jadi, dan pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Penentuan strategi produk dan perencanaan produk. Manajemen operasional adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Tugas manajemen di perusahaan adalah untuk mendukung manajemen dalam rangka pengambilan keputusan masalah-masalah produksi operasi. Agar jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum melempar jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan pemasaran ini, ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif. Mengacu pada produk ini akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek lain seperti aspek keuangan, SDM, dan lainnya. Pemilihan terhadap jenis teknologi. Pemilihan terhadap jenis teknologi yang digunakan juga perlu dijelaskan, baik mengenai jenis, jumlah, dan ukuran. Bila diperlukan secara alasan-alasan dalam pemilihan, dihubungkan dengan masalah yang dihadapi di samping investasi lainnya. Pemilihan teknologi proses produksi seperti memilih proses menghasilkan produk atau layanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan dana, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain energi yang diperlukan. Pada dasarnya dikenal dua jenis teknologi proses produksi, yaitu satu proses kontinu, dua proses intermittent atau batch. Hal-hal yang harus diperhatikan. Satu, faktor pengadaan teknologi. Dalam hal ini, faktor pengadaan teknologi berikut tenaga ahlinya harus benar-benar diperhitungkan, termasuk jumlah biayanya. Bila mana teknologi yang diperlukan harus diperoleh dalam perusahaan lain,
perlu diteliti cara mengadakan mana yang menguntungkan. Yang pertama itu pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan mesin dan peralatan serta jenis teknologi mempunyai hubungan yang erat sekali. Dua, gedung dan bangunan lain. Berdasarkan penentuan jenis teknologi dan mesin serta peralatan yang akan digunakan, disusunlah perkiraan jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun gedung, baik serta bangunan yang diperlukan. Perencanaan letak pabrik dan tata letak. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja untuk pelanggan dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai suatu strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. Semua kasus desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat mencapai satu, utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Fleksibilitas itu bagaimana kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut akan perlu diubah. Sedangkan perencanaan tata letak didefinisikan sebagai perancangan lokasi dan departemen-departemen stasiun kerja dan semua peralatan yang dalam konversi bahan baku menjadi barang jadi. Dan dengan demikian, berkaitan dengan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah berkaitan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai variabel independen, yaitu A, bahan baku langsung, bahan baku tak langsung, B, tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik. C, pemasaran hasil produksi. Manajemen persediaan. Pengendalian persediaan adalah aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Yang pertama, alasan persediaan harus dikelola. Persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar, mempengaruhi pelayanan ke pelanggan, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan. Tujuan persediaan menghilangkan pengaruh ketidakpastian, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran, menghilangkan atau mengurangi resiko keterlambatan pengiriman bahan, menyesuaikan dengan jadwal produksi, menghilangkan atau mengurangi resiko kenaikan harga, menjaga ketersediaan bahan yang dihasilkan secara musiman, mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan, mendapat keuntungan dari quantity diskon, komitmen terhadap pelanggan. Pengawasan kualitas produk. Menurut Sofyan Asyauri, istilah kualitas diartikan sebagai faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang tersebut dimaksud dan dibutuhkan. Dengan demikian, pengawasan kualitas adalah suatu aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepuasan konsumen, penggunaan biaya dan serendah mungkin, dan selesai tepat pada waktunya.
Pengawasan kualitas yang baik akan membantu dalam kelancaran proses produksi, sehingga aktivitas produksi akan dapat sampai sasarannya. Dengan adanya pengawasan kualitas kemungkinan dapat mengurangi biaya-biaya yang diperlukan, yaitu dengan cara memperkecil jumlah kerusakan dan pemborosan yang terjadi dalam produk dan dapat dihindari. Langkah-langkah harus diambil menentukan standar kualitas, yaitu satu, mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk bersaing, mempertimbangkan kegunaan terakhir produk, kualitas harus sesuai dengan harga jual, perlu tim yang berkecimpung dalam bidang-bidang, yaitu penjualan yang mewakili konsumen, teknik yang mengatur desain dan kualitas, pembelian yang menentukan suatu bahan. Produk yang menentukan biaya produk berbagai. Kesimpulan, dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna, keinginan, dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam mendirikan sebuah usaha perlu adanya sistem teknik dan operasi yang mendukung proses kegiatan perusahaan, mulai dari penentuan lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku, tata letak pabrik yang aman dari lingkungan sekitar, menyediakan pembuangan limbah pabrik supaya tidak mencemari udara daerah sekitar perusahaan, pemilihan teknologi yang bagus dan mendukung proses produksi dalam persediaan bahan baku, maka dalam hal ini perlu adanya peninjauan lokasi usaha serta kenyamanan, keamanan, fasilitas perusahaan yang mendukung proses kegiatan perusahaan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan selamat siang untuk semuanya.